Nah, di tengah kegelapan yang menyelimuti dunia itu, benang-benang takdir mulai terurai nakama. Elbaf, pulau para raksasa yang dulu dikenal sebagai tanah para pejuang legendaris, kini hanya menjadi bayangan dari kejayaan loh. Generasi yang dibesarkan dalam kedamaian justru terjebak dalam ketakutan ketika para kesatria suci datang menghancurkan segalanya. Sementara di Marijua, api revolusi itu berkobar nih. Monkey D. Dragon dan pasukannya menentang otoritas tertinggi pemerintahan dunia. Nah, di tengah kekacauan, kru Tobi Jerami tiba di Elbaf dengan misi yang tak disadari akan mengubah nasib dunia baru. Tanpa Luffy, Zoro, Sanji yang terpisah, mereka harus menghadapi ancaman kesatria suci sendirian loh. Sementara Sang dan Kuroige bertempur di Hachinosu dalam pertarungan yang akan menentukan keseimbangan kekuatan para Yonko. Di balik layar, Morgan bersiap memainkan peran sebagai dalang informasi. Sementara Vivi dan Wapol terjebak dalam permainan intrik yang bisa mengubah sejarah. Sekarang dunia berada di ambang perubahan besar kan? Mimpi pengorbanan dan kehancuran saling bertautan. Apakah ini akhir dari suatu era atau awal dari kebangkitan era baru? Satu hal yang pasti, pertempuran di Elbaf, Marijua dan Hachinosu pasti akan menentukan nasib semua pihak nakama. Dengan semua ini, pertanyaan terbesarnya itu menggantung, di manakah posisi sang raja bajak laut Monkey D. Luffy pada nantinya? Yo, sini menarik loh. Selamat datang teman-teman, kita akan bahas selalu cerita prediksi ini dengan Mimin di sini, Joy Boy, The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian ya, subscribe dan bantu ramen video ini ya nakama. Selain Joy Boy The Library of Nika untuk One Piece, jangan lupa subscribe 3 channel kita yang lainnya tuh. DRT untuk solo leveling dan Boruto 2 Blue Vortex, Saga Boruto 2 Blue Vortex untuk tema fan fiction nih. Sementara channel Odyssey, nanti kita akan review ya anime, manga dan juga manhwa lainnya. Jadi kita tunggu kalian juga muncul di sana pula ya. Let's go, kita mulai masuk pembahasannya. Nah, jadi nakama, di tengah keheningan yang mencekam itu, kisah terbaru One Piece kembali menguncang dunia para penggemar. Nah, di sini kita mulai membahas bagaimana dengan kelanjutan alur yang sebelumnya menggantung di chapter lalu ya. Anak-anak raksa Elbaf kini berada dalam kondisi genting pula, dikendalikan oleh para kesatria suci yang menebar teror tanpa ampun. Nah, di sini isak tangis para orang-orang tersebut menggema nih. Nah, setelah melihat bagaimana Gaban yang terluka parah gara-gara memilih menyerah demi menyelamatkan putranya Kolon dari cengkraman Gunko, rasa bersalah menyelimuti Kolon sendiri. Andai saja dia tak disandra, Gaban mungkin bisa mengalahkan Gunko dengan mudahnya, sebagaimana dia mengalahkan dengan Sensomar. Namun saat ini Kolon telah sedikit lebih tenang ya, berkat kehadiran seorang anak bernama Yilva yang mencoba menghiburnya. Sayangnya ketegangan belum juga surut. Anak-anak raksasa lainnya diliputi rasa takut dan kebingungan, tidak tahu bagaimana nasib mereka itu selanjutnya cuy. Salah satu dari mereka mengungkapkan kegelisahan yang mendalam. Ia menyadari bahwa tumbuh dalam kedamaian dan diperlakukan dengan lembut ternyata ngebuat mereka lemah dalam menghadapi situasi berbahaya seperti sekarang ini. Jika saja nakama sejak kecil mereka ditempa menjadi prajurit seperti generasi sebelumnya, mungkin mereka tidak akan setakut ini. Nah, pertanyaan itu pun juga disetujui oleh teman-teman lainnya. Generasi baru Elbaf memang dibesarkan di bawah pemerintahan Raja Harald yang cinta damai. Mereka belajar seperti manusia biasa tanpa menjalani latihan keras seperti raksasa zaman dahulu. Hasilnya mereka menjadi generasi yang rapuh. Namun bencana yang kini melanda Elbaf tampaknya menjadi titik balik bagi perubahan besar loh. Kini kebutuhan akan kekuatan kembali menjadi hal utama. Para raksasa muda tampaknya harus mulai menempa diri agar siap menghadapi segala kemungkinan di masa depannya. Sementara itu nakama, suasana berpindah ke kantor surat kabar World Economic Dunia milik Morgan. Dengan nada cemas, Morgan menerima laporan melalui Denden Musim mengenai kekacauan besar yang tengah terjadi di Marijua itu. Api berkobar di mana-mana dan pertarungan besar tak terhindarkan. Kehadiran Monkey D. Dragon tengah memperkeruh suasana. Kini pasukan revolusioner dan pemerintah dunia sama-sama mengerahkan kekuatan penuh mereka. Informan yang memberikan laporan tamunya adalah mata-mata Morgan yang menyamar di dalam tubuh pemerintahan. Sayangnya akibat situasi
yang makin memburu informan tersebut kehilangan akses pengamatan secara langsung. Morgan pun sedikit kecewa, namun seperti biasanya ia bersiap melakukan improvisasi dalam pemberitaan. Hal ini sudah menjadi gaya khasnya, apalagi saat informasi tidak lengkap ya nakama, ibaratnya clickbait lah yang dikatakan. Tindakan Morgan ini memicu perdebatan panas antara Dinia dan juga Vivi. Mereka saling bersih tegang dan Wapol mencoba menjadi penengah, namun ketegangan meningkat saat denden musik kembali berdering nih. Kali ini suasana dingin dari agensi Purple juga terdengar pula. Sang agen menyatakan bahwa dirinya tahu Morgan tengah menyembunyikan Vivi dan juga Wapol. Ia bahkan menawarkan kesepakatan misterius yang belum jelas bentuknya pula. Nah, Wapol yang menyaksikan ekspresi Morgan langsung merasa ada yang tidak beres. Ia menatap Vivi saling memahami bahwa situasi mereka sangatlah genting. Vivi diincar oleh pemerintahan dunia karena menjadi target Im Sama, sementara Wapol diburu karena mengetahui keberadaan Im Sama pula. Nah, keduanya harus menghindari tertangkap dengan segala cara, karena jika tidak, nasib mereka jelas berakhir tragis kan. Lalu cerita berpindah lagi ke Pulau Hachinosu nakama. Pertarungan antara Sang dan kelompok Kurohige memasuki babak barunya. Sang yang tengah menggunakan 3 jenis haki tingkat tinggi sepanjang waktu kini mulai kelelahan pula. Kurohige menyadari ini dan bersiap menggunakan kekuatan awak kening dari buah iblis Yami Yami Nomi untuk membalikkan keadaan. Jelas ya nakama, melihat hal itu Ben Beckman itu tidak tinggal diam. Melihat bagaimana Sang terdesak, ia meminta Lucky Rose itu untuk mengalihkan perhatian Kuzan pula. Lucky Rose itu menyerang menggunakan teknik bola bergulir, memberikan celah bagi Ben sendiri untuk ngebantu Sang tadi. Serangan itu ngebuat Jiryu panik pula nih. Ia sadar betul siapa yang sedang dihadapinya. Bahkan Kurohige sendiri mengingatkan Jiryu bahwa Ben Beckman berada di level setara Yonko loh sebenarnya. Nah, di sini situasinya makin gawat lagi di Hachinosu. Sementara ini kembali ke Elbaf dulu. Sebagian kru topi jerami yang sebelumnya terikat kini berhasil membebaskan diri dan mulai memadamkan api yang melanda perpustakaan burung hantu. Robin pun masuk ke dalam perpustakaan untuk memeriksa bagian dalamnya, sementara Jinbe dan yang lainnya menuju sekolahan Walrus yang juga mulai terbakar. Sesampainya di sana ya nakama, mereka disambut oleh Gillingham, salah satu kesatria suci. Pertarungan pun juga tak terelakkan lagi. Gillingham memperlihatkan variasi teknik dari kekuatan Kirin yang jauh lebih kompleks dibanding Sommer dan juga Gunko. Meskipun bajak laut topi jerami melancarkan serangan bertubi-tubi, petir Zeus dari Nami, tebasan es dari Brook, dan karate manusia ikan dari Jinbe semuanya tak cukup efektif karena Gillingham mampu meregenerasi tubuhnya. Nah, dengan nada meremehkan, Gillingham mengakui bahwa kekuatan kru topi jerami memang sangat hebat, namun masih jauh dari cukup untuk mengalahkan seorang kesatria suci seperti dirinya. Ia tahu menggunakan teknik tidur hanya ngebuat seorang guru bernama Aang itu tertidur, lalu menciptakan monster dari mimpinya. 10 monster raksasa kini menyerbu para kru topi jerami. Namun jelas ya, menghadapi mereka jelas tidaklah mudah pula. Chopper dan Usopp turun tangan menghadapi monster tersebut. Nah, di sini Chopper berubah ke mode Monster Point, sementara Usopp menggunakan teknik Pop Green berskala besar. Jinbe, Brook, dan Nami melanjutkan pertarungan langsung melawan Gillingham. Nah, di tengah-tengah pertarungan sengit itu ya nakama, Gillingham berhasil melancarkan serangan hebat yang membuat mereka terpental pula. Nami sempat panik, namun Jinbe minta semua tetap tenang dan juga fokus pula. Karena kita tahu ya, Robin yang sebelumnya di perpustakaan akhirnya tiba untuk ngebantu. Dia menyarankan agar mereka itu menyusun strategi baru, karena melawan kesatria suci dengan serangan biasa hanya membuang-buang energi. Mereka pun memulai serangan gabungan. Nami mengarahkan petir Zeus tepat ke tubuh Gillingham, melukainya parah. Dan saat Gillingham mencoba beregenerasi, ia terkejut karena kakinya telah dibekukan oleh Brook. Tanpa ngebuang-buang waktu, Jinbe melancarkan pukulan dari teknik karate manusia ikan yang membuat Gillingham terpental cukup jauh. Nah, pertarungan jelas belum usai, namun semangat dan kerja sama para kru topi jerami menunjukkan bahwa mereka masih memiliki harapan nih. Di balik kekacauan itu, satu hal yang menjadi jelas lagi, pertarungan melawan para kesatria suci tidak bisa dimenangkan dengan kekuatan biasa. Dibutuhkan kecerdikan, strategi, dan kebenaran luar biasa nih, keberanian yang besar untuk menghadapinya. Nah, setelah pukulan terakhir dari Jinbe yang penuh tenaga tapi tetap terukur itu, tubuh Gillingham terlempar cukup jauh menghantam tembok dan menghempaskan debu ke segala arah. Meski tubuhnya rusak parah ya, kemampuan regenerasi Gillingham itu kembali aktif. Namun kali ini ya nakama, kecepatannya itu melambat. Bisa jadi ya nakama, karena serangan kombinasi dari Nami, Brook, dan Jinbe mulai menguras stamina dan energi spiritualnya.
Robin yang memperhatikan perubahan itu langsung mengingatkan yang lain bahwa kekuatan regenerasi musuh mungkin ada batasannya. Ini saat yang tepat untuk menekan terus nih. Nah, di sini Gilliam yang bangkit dengan tubuh berasap terlihat marah dan mata penuh dendam yang mencoba melancarkan teknik manipulasi mimpi lainnya. Tapi Robin yang sudah siap dengan jurus Milbleur Spider Net itu berhasil menahan gebrakan tangannya tersebut untuk sementara waktu. Ini memberikan celah bagi Chopper dan juga Usopp yang masih sibuk melawan monster mimpi buruk untuk menyusun strategi cepat. Chopper meningkatkan mode monsternya dengan lebih luar biasa lagi cermat agar tak kehilangan kendali nih. Sedangkan Usopp menyiapkan peluru pop green dengan efek bioluminescence yang bisa membiarkan ilusi mimpi buruk tersebut. Nah, disinilah monster-monster raksasa hasil manipulasi mimpi buruk itu mulai kacau balau. Beberapa dari mereka kehilangan wujudnya ya, seolah mimpi buruk yang telah berlalu ditarik keluar membuat kestabilan mereka terganggu. Nah, Gilliam makin frustasi nih mencoba menyerang Robin langsung, tapi Brook memotong jalurnya dengan teknik Soul Parade. Nah, ngebuat Gilliam terpaku karena arwah yang digunakan Brook punya resonansi yang mengganggu kekuatan spiritual si kesatria suci. Di sisi lain Elbaf, suasana mulai berubah. Para anak-anak raksasa yang sebenarnya ketakutan mulai menunjukkan perubahan sikapnya. Salah satu dari mereka, Ylva, mengajak yang lainnya untuk bertahan dan membantu para penyusup yang ternyata bukan penjahat tapi pejuang yang melawan ketidakadilan. Kata-kata Ylva ngebuat nyali para raksasa muda mulai menyala loh. Mereka tidak ingin hanya jadi penonton lagi. Sementara itu situasi di Pulau Hachinosu makin panas. Ben Beckman yang telah bergerak ke sisi sang itu akhirnya berhadapan langsung dengan Kuroige. Aura pertempuran keduanya terasa luar biasa. Kuroige tertawa sombong menyebutkan Beckman sebagai tangan kanan bayangan yang akhirnya keluar dari kegelapan. Tapi Beckman hanya menjawab dingin, "Kau sudah kelewatan batas, Deeds." Nah, Shiryu yang melihat Kuroige terdesak mulai panik, tapi belum bisa bergerak karena Lakiro terus menahannya dan serangan beruntun dari teknik guling bola-bolanya. Nah, disinilah terlihat jelas bahwa Kurosang sangat terkoordinasi ya. Semua pergerakan mereka punya tujuan jelas nih dan kekompakan mereka jauh melampaui ekspektasi. Nah, di sini Kuroige mencoba memakai Black Hole untuk menyerap semua benda di sekitaran mereka, tapi Beckman malah manfaatkannya dan kecepatan yang mencengangkan. Ia menembakkan peluru khusus yang ngebuat dari batu laut ke pusat pusaran. Kuroige terkejut karena tekniknya malah jadi bumerang nih. Serangan itu menghantamnya tepat di bahu dan ngebuatnya kesakitan. Nah, di sini situasi menjadi darurat. Kembali ke Morgan selagi. Suasana di markas World Economic News terasa tegang. Agen CP0 yang tadi menghubunginya belum memutuskan panggilan. Dia memberikan ultimatum, jika Morgan tidak menyerahkan Vivi dan Wapol dalam waktu 24 jam, maka markas itu akan dianggap sebagai musuh pemerintahan dunia. Vivi yang mendengarkan semakin panik, namun Wapol berusaha tetap tenang dan menyusun rencana untuk kabur. Morgan di sisi lain ya mulai memperlihatkan sisi gilanya. Dia menyukai kekacauan loh ternyata. Kini ia melihat di sini sebagai peluang untuk ngebuat berita terbesar sepanjang sejarah. Kalau dunia akan terbakar, biar aku jadi orang pertama yang menyalakan korek apinya, katanya sambil tertawa nih, ngebuat Vivi dan Wapol merinding karena tak yakin Morgan ada di pihak mereka atau bukan. Nah, di sini saat situasi darurat lagi, cerita kembali ke Elbafnya, tepat di mana dalam sekolahan Walrus, Gilliam yang terdesak akhirnya mengeluarkan kartu trufnya. Dia menggabungkan sisa energi mimpi dengan kekuatan fisiknya lalu berubah menjadi bentuk raksasa mimpi yang jauh lebih menyeramkan. Gabungan dari berbagai monster yang pernah dia ciptakan di medan perang. Semua kru topi jerami terdiam saat melihat bentuk mengerikan itu. Namun Robin dengan tenang berkata, makhluk ini mungkin besar tapi dia masih mimpi dan mimpi bisa dihancurkan kan? Dia mengatakan itu Brook melengkapi dengan nada tenang. Dan jika itu mimpi buruk maka kita akan bangunkan dunia itu. Nami berteriak, ayo kita selesaikan ini sekarang juga. Wow, ke depan alur pertempuran ini bakal menarik banget sih sob. Gimana, tertarik untuk menantikan kelanjutannya itu? Stay tune, oke? Jadi kalau mau kita lihat bagaimana epilog ke depannya ya nakama, bisa aja pertempuran di Elbaf akhirnya mereda. Gilliam, kesatria suci yang sombong itu bisa aja tumbang loh di tangan para kerjasama kru topi jerami lain. Anak-anak raksasa yang awalnya ketakutan kini berdiri tegak dan semangat mereka itu menyala nih. Perpustakaan burung hantu pengetahuan luar biasa itu akan diselamatkan. Namun di Hachinosu, Sang dan Kuroige berhasil mengakhiri duel mereka sementara waktu karena Sang itu juga terkapar nih sementara ini. Namun di sini sosok yang menentangnya itu adalah Ben Beckman. Nah, situasinya itu masih darurat di tempat tersebut.
Sementara pemerintahan dunia itu dalam krisis, revolusi sudah dimulai. Morgan tertawa gila karena ia tahu berita itu akan mengorbankan perlawanan di seluruh dunia. Nah, dunia memasuki era baru kan, kekuatan-kekuatan lama mulai goyah, sementara yang baru bersiap mengambil alih. Luffy dan para kru intinya masih belum bersatu, tapi pertempuran di Elbap benar-benar berjalan epik kan. Beberapa titik di dunia baru sungguh di luar nalar tuh kepanikannya. Itulah kenapa kalau mau kita simpulkan dalam satu ringkasan ini di 2 paragraf pada cerita itu segalanya kian menarik. Cerita ini menggambarkan titik balik besar dalam kisah One Piece itu benar ya, dimana konflik-konflik kecil menyatu menjadi peran global. Elbap menjadi simbol regenerasi yang harus memilih antara perdamaian atau kekuatan. Nah, sementara pertarungan di Hachinosu Marijua menunjukkan betapa rapuhnya keseimbangan kekuatan dunia sendiri. Kurotobi Jerami meski terpisah membuktikan bahwa mereka bisa menghadapi ancaman level tertinggi dengan strategi dan kerjasama tim. Nah, tema utama yang muncul jelas adalah perubahan, baik itu perubahan regenerasi, generasi, kekuatan, atau bahkan kebenaran yang tak lagi bisa disembunyikan. Nah, pada akhirnya cerita itu meninggalkan banyak misteri yang harus dijawab. Apa sebenarnya tujuan Im Sama? Bagaimana peran Dragon selanjutnya? Apakah sang bertahan dari luka-lukanya? Dan yang terpenting, kapan Luffy akan kembali mengambil alih panggung Elbap ini? Satu hal yang pasti, dunia One Piece tidak akan pernah sama lagi kan. Semuanya mengarah pada final battle yang sama pula, pertempuran Ragnarok. Sepakat nakama dengan hipotesa ini? Jadi itulah tadi ya pembahasan kita mengenai apa yang terjadi pada kisah One Piece ke depannya. Terima kasih banyak telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat, langsung aja komentar di bawah ini dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.